Kita hari ini melanjutkan seri yang ketiga di dalam Kristus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Hari ini kita membahas yang ketiga, Kristus sebagai Raja. Nah, mari kita membuka daripada 2 Samuel. Kita akan membaca satu bagian daripada firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu yang terambil dari 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat yang kelima sampai yang ke-16. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Yang pria, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan daripada hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang hidup itu juga boleh menghidupkan rohani kami ya Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan kekhawatiran, kami boleh mendapatkan damai. Kami yang datang dengan kebingungan boleh mendapatkan arahan. Kami yang datang dengan membawa dosa, biarlah kami juga diampuni. Dan biarlah kami ya Tuhan, umat-Mu boleh mendapatkan wajah Tuhan, boleh mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah pemberitaan firman Tuhan di mimbar ini. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang memberitakan firman, yang sedang mengadakan kebaktian di tempat-tempat yang lain. Biarlah firman Tuhan juga boleh terus bergema bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita semua sepertinya tidak terlalu familiar dengan konteks kerajaan ya. Karena kita bukan hidup di dalam sistem kerajaan, monarki, tapi kita semua hidup di dalam suasana demokrasi Indonesia. Dan kita nggak pernah merasakan hidup di bawah raja, atau kita juga mungkin tidak familiar apa itu yang namanya pemerintahan seorang raja. Tetapi saudara, ketika kita mendengar ya di dalam berita ada protes demonstrasi tentang no kings di Amerika di dalam 2 minggu terakhir ini. Yaitu ketika mereka protes, Presiden Donald Trump itu semakin absolut kekuasaannya, semakin memakai kekuasaannya sebagai otokrasi ya, menurunkan sendi-sendi demokrasi. Sehingga mereka mulai protes, no kings, jangan seperti Trump yang berkuasa semakin otoriter. Nah, itu kira-kira yang menjadi protes dari rakyat Amerika pada waktu itu. Dan saudara, kalau melihat juga penelitian di Indonesia bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi maupun Prabowo yang sekarang, sendi-sendi demokrasi juga semakin luntur. Indeks demokrasi kita semakin menurun ya.
Jadi kita sepertinya sangat sadar bahwa kita itu tidak ingin ya ke dalam pemerintahan yang semakin absolut, yang pemimpin kita itu punya absolute power dan bisa ngatur-ngatur kita, karena kita pada dasarnya kita tidak terlalu suka diatur-atur gitu. Terutama oleh pimpinan yang tidak pro rakyat. Tadi kita mendoakan tentang pemerintahan yang pro rakyat, tapi kita melihat pemerintah yang semakin absolut, kondisinya ya seperti North Korea, seperti Putin, tapi kita sadar juga saudara, waktu kita melihat yang namanya kerajaan atau mendengar tentang absolute power selalu negatif di sini. Tapi ketika kita membaca tentang Alkitab bahwa message sentral daripada Alkitab itu adalah tentang kerajaan Allah, baru kita juga semakin sadar bahwa fakta bahwa kita itu sebenarnya diciptakan untuk diperintah, untuk di rules under seorang raja. Ya memang kita tidak suka raja yang menyalahgunakan kekuasaan, tapi deep down ya saudara, kita ingin diperintah oleh seorang raja. Saudara kalau datang ke toko buku, saudara akan mendapati banyak sekali buku-buku yang tentang apa? Tentang time management, tentang money management, tentang self management. Kenapa saudara? Karena kita sangat sadar kita tidak bisa hidup di dalam chaos. Saudara yang kalendernya berantakan gitu ya, saudara yang istri-istri yang suka gergetan suaminya itu nggak pernah on time, yang selalu lelet gitu ya, itu memberikan buku time management kepada suaminya gitu. Lalu istri-istri yang boros, yang shopian terus gitu, suaminya gantian memberikan buku tentang money management nih, supaya bisa memanage keuangan dengan lebih baik lagi. Kenapa saudara? Karena kita nggak suka sih hidup di chaos ya, yang keuangan berantakan, yang time berantakan, hidup berantakan, relasi berantakan. Kita pengen ada keteraturan, kita pengen ada raja yang berkuasa atas hidup kita sebenarnya. Jadi saudara, kalau di 2 minggu lalu kita membahas tentang Kristus sebagai nabi, dia digambarkan adalah nabi yang dijanjikan seperti Musa. Yang Musa berkata Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Dia datang seperti the greater Moses. Lalu minggu lalu pendeta Ivan membahas tentang Yesus sebagai imam, yang digambarkan dia sebagai imam dari garis keturunan Melkisedek. Dan sekarang kita membahas dia adalah sang anak Daud. Jadi saudara bisa lihat ya, di dalam tiap jabatan itu ada satu tokoh yang menjadi acuan, Nabi Musa, lalu Imam Melkisedek, dan hari ini raja sebagai anak Daud. Nah hari ini kita membahas tentang Daud saudara. Ini tokoh yang kalau saudara juga datang ke kebaktian pagi, sepertinya Pak Stephen Tong sedang membahas tentang Daud berminggu-minggu ya, atau berbulan-bulan gitu. Lagi bahas tentang Saul dan Daud. Saul dibuang Tuhan, Tuhan menaikkan Daud. Dan memang sangat menarik. Daud ini ya saudara, kalau saudara teliti, Daud ini tuh punya screen time yang, tokoh yang paling punya screen time paling besar di Alkitab. Yang paling dibahas karakternya paling detail, dari 1 Samuel sampai 2 Samuel sampai 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Seluruh kitab ini membahas karakter Daud. Daud hanya kalah screen time oleh satu tokoh lainnya, Yesus Kristus. Jadi saudara ini ya, Abraham, Musa, semua tokoh-tokoh besar lainnya nggak dicatat sepanjang Alkitab mencatat tentang Daud. Kenapa sih Daud mendapatkan begitu banyak attention, begitu banyak pasal dibahas untuk Daud? Ya tentunya bukan supaya kita terpaku kepada Daud saja, tapi supaya kita nanti melihat ya, dari kisah Tuhan mengangkat Daud dan juga mengatur seluruh kerajaan Daud, menjadikan kehendaknya akhirnya tergenapi kepada Kristus sang anak Daud. Jadi kalau kita ingin mengerti Kristus sebagai the king, mau nggak mau kita harus lihat terlebih dahulu Daud. Karena kerajaan Yesus, Christ the King, itu digambarkan sebagai sang anak Daud. Maka kalau ingin lihat Kristus sebagai raja, kita harus lihat lebih dahulu Daud sebagai raja. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam periode kerajaan, bangsa Israel terlebih dahulu sebelumnya diperintah oleh hakim-hakim ya. Ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, dibahas hakim-hakim. Saudara kalau lihat hakim-hakim dimulai dengan kemenangan
ditutup dengan perang saudara. Saudara akan melihat kitab Hakim-Hakim kalau kita brush through sedikit overview-nya. Hakim-Hakim itu, kitab Hakim-Hakim dimulai dengan hakim-hakim yang baik gitu ya. Makin ke belakang hakimnya makin lama makin kacau. Ada Yefta, ada orang-orang hakim-hakim yang makin lama karakternya makin questionable, imannya makin luntur, akhirnya makin ngaco deh. Dan ditutup dengan hakim yang secara kemampuan paling hebat, Samson, paling kuat, the Hulk. Kekuatannya paling besar, tapi kerohaninya paling hancur. Karena apa? Karena dia sejak lahir dibangkitkan oleh Tuhan untuk bilang nanti dialah yang akan memimpin bangsa Israel melawan Filistin. Tapi Samson malah bukan melawan Filistin, malah menikahi wanita Filistin. Jadi kita bisa lihat ya, pemimpin yang makin ke belakang tuh makin rusak, makin hancur, makin negatif. Tapi ada satu gambaran lagi saudara. Karena setelah kisah Samson, kitab Hakim-Hakim nggak habis, nggak langsung habis. Masih ada beberapa pasal yang membahas tentang apa saudara? Tentang kisah seorang imam dari Lewi yang menjadi imam untuk suku Dan, yang sebelumnya dia mengabdi kepada keluarga Mikah. Untuk apa? Menjadi imam bagi Tuhan? Bukan, menjadi imam bagi patung sembahan. Saudara bisa bayangin ya, ada pendeta yang kerja di kelenteng. Itu satu tuh. Dan yang kedua saudara, pasal berikutnya adalah seorang Lewi yang punya gundik. Pendeta tapi punya gundik. Ini bayangannya seperti gitu. Ini kondisi spiritual rohani bangsa Israel di zaman hakim-hakim tuh seperti demikian. Mereka udah gak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi Imam Lewi punya gundik, lalu datang ke satu kota di dalam daerahnya Benyamin. Gundik tersebut diperkosa sampai mati. Lalu si imam ini reaksinya apa? Potong-potong, mutilasi mayat daripada gundik tersebut dan kirim ke seluruh daerah Israel. Dan mereka marah, mereka perang saudara. 11 suku mengganyang suku Benyamin sampai hampir punah. Itu yang terjadi saudara. Dan ditutup kitab Hakim-Hakim dengan satu ayat. Waktu itu belum ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya seakan-akan sedang membuat satu conclusion. Semua ini chaos karena nggak ada raja. Itu ya saudara, kitab Hakim-Hakim ditulis demikian. Jadi hancur lebur, semua kondisi politik hancur, kondisi rohani hancur. Dan itu yang terjadi saudara. Kalau kita ingin mencoba mengkaitkan tema ini dengan tema reformasi, Martin Luther kan juga sedang menggumulkan, dia kok orang berdosa, bagaimana saya bisa diselamatkan oleh Tuhan, bagaimana saya bisa diterima oleh Tuhan yang maha adil. Lalu dia mencoba berbagai cara, dia masuk ke biara, dia berpuasa, dia menyiksa diri. Tapi satu hal ya, dia sadar dia perlu anugerah Tuhan. Dan dia sadar, nah anugerah Tuhan paling besar terjadi atau ada di kota Roma. Jadi dia ziarah, dia ditugaskan oleh biaranya datang ke Roma. Dan di sana dia berharap dia mendapatkan anugerah Tuhan. Dia datang ke setiap gereja, dikatakan ke setiap katedral untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi yang dia dapati saudara, sama seperti di dalam kisah Hakim-Hakim. Yang dia lihat adalah imam-imam yang free sex, imam-imam yang punya gundik. Ya imam waktu itu priest gak boleh menikah, tapi banyak gundik gitu. Dia melihat juga imam-imam yang menyalahgunakan posisi, jual beli jabatan. Dia melihat juga situasi-situasi yang dimana bukan dia mendapatkan jaminan atas pencerahan rohani, yang dia dapat justru makin galau rohani saudara. Karena dia melihat tadi ya, imoralitas, corruption, sistem yang bukan membawa kepada Tuhan, tapi membawa kepada usaha-usaha manusia, penjualan surat-surat pengampunan dosa gitu. Jadi ini yang terjadi saudara, kehidupan imam-imam di zaman Hakim-Hakim dengan kehidupan imam-imam di zaman Martin Luther, atau mungkin sekarang juga ya, gak banyak beda saudara. Kenapa saudara? Sama-sama di dalam titik nadir yang rendah. Dan kitab Hakim-Hakim ditutup demikian. Lalu setelah Hakim-Hakim kita masuk ke dalam kitab 1-2 Samuel nantinya ya, setelah Rut ya. 1-2 Samuel. Dibuka dengan apa saudara? Dibuka dengan kisah
ada satu imam yang memerintah bangsa Israel secara keseluruhan, Imam Eli. Sekali lagi kita dapatkan gambaran imam priest yang so negatif. Di minggu lalu kita sudah dibahas imam terus menerus yang mewakili Tuhan. Tapi sekarang di Hakim-Hakim dan di 1 Samuel yang kita dapat gambarannya adalah situasi kondisi rohani bangsa Israel yang priestnya, yang imamnya itu semua ngaco saudara. Yang semuanya korup. Imam Eli digambarkan dia imam yang berkuasa cukup lama ya. Cukup lama, anaknya juga melayani. Anak-anak Imam Eli digambarkan sebagai anak-anak imam yang mengambil persembahan. Bukan cuma curi persembahan, tapi persembahan umat. Setiap kali mereka bawa korban, langsung dirampas dengan kekerasan. Dan digambarkan juga anak-anak Imam Eli tidur dengan wanita-wanita di bait Allah. Saudara, kita nggak bisa membayangkan tingkat kebobrokan rohani pada zaman itu tuh sudah sampai sekian gitu ya. Dan lalu Tuhan bangkitkan Samuel yang nantinya menggantikan Imam Eli ya. Lalu Samuel memimpin bangsa menang atas Filistin. Dan barulah dikata di 1 Samuel 3, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Barsyeba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah sampai di sini tuh kayaknya promising ya. Imam Eli yang kacau-kacau itu sudah lewat. Sekarang ada zaman yang membawa perubahan, yang membawa pengharapan. Tapi saudara, kitab 1 Samuel, 2 Samuel, walaupun namanya Samuel, kitab ini bukan tentang Samuel. Kitab ini berbicara tentang tokoh yang lebih besar, yaitu tentang Daud. Dan nanti saudara, kita akan lihat setelah Samuel. Kenapa bukan Samuel? Karena setelah Samuel tua, rakyat Israel juga protes. Kenapa? Karena anak-anaknya Samuel dikatakan juga tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balikan keadilan. Oh saudara, kontras ironinya seperti begini ya. Samuel dibangkitkan karena anak-anak Imam Eli gak beres. Mereka mengejar keuntungan, mereka juga memutar balikan keadilan. Lalu dibangkitkan Samuel. Samuel setia sampai tua, melayani Tuhan dengan luar biasa, nggak neko-neko sama sekali, benar-benar imam yang hidupnya beres. Anaknya nggak beres, anaknya sama seperti anak Imam Eli juga yang mengejar lomba dan yang lain. Lalu kemudian umat meminta raja, lalu diberikan Saul ya, Saul menjadi raja. Saul yang dikatakan pada awalnya promising juga, membawa keteraturan, menang atas Filistin. Lalu akhir-akhirnya makin lama ngaco lagi. Bukan dia yang akhirnya membawa Israel kembali kepada Tuhan. Baru kemudian Tuhan membangkitkan Daud. Nah sekarang kita masuk ke dalam Daud. Bagaimana Kristus sebagai raja itu sudah ada bau-baunya ya. Sudah ada bayang-bayangnya di dalam kisah hidup Daud nih sekarang. Saudara, kita kalau coba lihat ya kontrasnya hidup Saul dengan hidup Daud. Kontrasnya tuh seperti apa? Kontrasnya adalah Saul, kalau saudara pilih raja, saudara akan pilih berdasarkan kemampuan ya. Sebagaimana kita akan pilih orang yang paling capable. Dan Saul fits the bill, kita bilang. Saul itu raja pertama yang digambarkan secara fisik satu kepala lebih tinggi daripada yang lain. Semua orang langsung terpukau oleh Saul. Saudara, dulu ya waktu zamannya SBY, wah kan banyak yang langsung memuji ya. Wah SBY ini pantas nih menjadi presiden, tinggi besar, jenderal, gagah. Karena dia kan menggantikan, ya sebelumnya kan ini ya Ibu Mega ya. Jadi kayaknya agak kontras gitu. Wah yang ini bagus nih kayak begitu. Saudara, waktu Tuhan minta Samuel sebagai raja yang sejati sesuai hatinya ya. Dan untuk menggantikan Saul dari keluarga Isai, waktu nanti kan Tuhan sudah menolak Saul. Dan Tuhan bilang Samuel, aku akan memilih seseorang yang sesuai dengan hatiku. Dan digambarkan, saudara tahu cerita itu ya. Dia datang ke rumah Isai dan digambarkan mana anak-anak Isai. Lalu Isai memanggil semua anaknya, ada 7 gitu ya. Dipanggil yang pertama. Ketika yang pertama tinggi ya, semua anak Isai tinggi-tinggi. Nanti kan kita tahu ya, semua anaknya masuk ke militer ya, menjadi
prajuritnya dari Saul. Jadi yang pertama dikatakan Eliab ya, anak pertama muncul. Baru muncul aja Samuel langsung kesemsem, langsung berkata dalam hatinya, ini nih yang pasti dipilih Tuhan. Saudara kalau lihat seorang yang benar-benar luar biasa ya, perkasa begitu, saudara langsung kepikir, wah ini cocok banget nih, cocok banget jadi pemimpin gitu ya. Lalu keluarlah dan Tuhan langsung ingetin Samuel. No Samuel, saya bacakan ayatnya. Jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan setelah itu baru Samuel bisa menerapkan sistem yang baru dengan cara melihat yang baru, gaya lihat yang baru ya. Yang pertama saudara, Eliab bukan. Yang kedua dikatakan Abinadab, Samuel juga bilang bukan yang ini. Yang mana? Syama, anak yang ketiga keluar. Nob juga bukan ini. Sampai yang terakhir tetap no. Loh jadi gimana? Semua bukan, katanya pilih salah satu anak Isai. Inikah anakmu semua? Udah semua kah? Samuel tanya ya kepada Isai. Si Isai tanya, ada sih satu lagi tapi dia masih kecil, menggembalakan domba. Jadi saudara lihat ya, dari pertama aja bapaknya aja udah nggak menganggap Daud itu masuk hitungan. Udahlah ini nggak usah masuk hitungan, kandidatnya pun nggak masuk saudara. Jadi saudara kalau dalam pertandingan saudara akan kirim orang-orang yang potensial kan ya. Misalnya nanti di akhir tahun ini kan ada pemilihan yang namanya pemilihan itu ya, Dewan Konsistori. Kita semua hamba Tuhan, penatua itu disuruh untuk mengajukan nama-nama ya saudara, nama-nama gitu. Dan kita akan pilih orang-orang yang kita pikir wah potensial. Pendeta Ivan Kristiono, pendeta Jimmy Pardede gitu ya, kita akan pilih-pilih. Mungkin gak ada yang dari saudara akan bilang salah satu anak sekolah minggu ya di sini ya, masukin gitu. Gak ada saudara. Kenapa? Ya gak masuk hitungan. Tapi itu yang terjadi saudara, ketika Daud dipanggil dan diurapi di mana? Di ruang tamu. Waktu itu tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa inilah anak remaja inilah yang bakal menjadi raja menggantikan Saul yang sudah berkuasa besar pada waktu itu. Sampai Samuel pun takut ya untuk pergi. Nanti kalau saya ketahuan sama Saul bagaimana? Jadi saudara bisa membayangkan Samuel aja pun takut sama kuasa Saul. Jadi di situ kita bisa lihat dialah yang diurapi, the anointed one, Christ. Di ruang tamu, di rumahnya nggak ada masa, nggak ada perayaan, diurapi menjadi raja Israel. Dan ini tema yang penting, tema sekresi, tema diam-diam, tema ketersembunyian. Waktu itu ketika Daud diurapi, tidak ada yang sadar ini raja. Sama nanti seperti Kristus lahir di palungan, tidak ada satu orang pun yang sadar ini raja. Semua Bethlehem sedang tertidur. Hanya sekelompok orang, majus, gembala-gembala yang tahu inilah Raja Mesias yang akan lahir. Tapi semua tidur tenang, nobody knows ada event besar pada waktu itu. Yang membelah sejarah menjadi before Christ and after Christ. Tidak ada yang sadar hari itu saudara. Sama seperti ketika Daud diurapi hari itu, nobody realize itu hari yang penting. Buat mereka it's just another day, just another Monday. Itu cuma another pendeta datang besuk ke rumah Isai, lalu ya mendoakan keluarganya. Tapi ternyata ada satu event yang sangat penting, Daud diurapi menjadi raja. Tidak ada yang expect. Sama saudara, ketika Martin Luther tulis 95 tesis lalu memakukannya, saudara jangan membayangkan itu event besar, lalu langsung paus geger, lalu Roma Katolik goncang. Nah, it's just another Monday. Tulis di situ, mengundang debat. Ayo, itu tulis Latin. Jadi sebagian besar rakyat juga nggak bisa baca. Jadi yang bisa baca itu siapa? Orang-orang terpelajar, dosen-dosen, imam-imam, priest. Yang Martin Luther ingin kemukakan, nggak bener deh ini kayaknya surat penjualan dosa indulgensia ini. Lalu dia tuliskan 95 keberatannya, dan ternyata hari biasa-biasa itu ya, ada satu orang yang mengerti lalu
kayaknya bener banget nih yang ditulis. Lalu mulai ditranslate ke dalam bahasa sehari-hari, di print, dan dalam 2 minggu 95 tesis tersebar ke seluruh Jerman. Dan banyak orang yang waktu dapat pamflet 95 tesis itu mulai, benar juga ya. Kalau Paus begitu kaya ingin membangun ini, kenapa nggak pakai uang dia? Kenapa harus memakai uang rakyat jelata gitu ya? Kenapa gini, kenapa begini? Nah itu kayaknya sinkron dengan pergumulan hati rakyat, lalu mulai menyebar. Tapi saudara, Roma yang jaraknya ratusan kilometer, Paus dengan kardinal-kardinalnya menanggapi dengan apa saudara? Menanggapi cuma bilang, sudahlah, coba kamu utus orang itu untuk bungkam si Jerman mabuk itu ya. Nanti dia kalau udah sadar, dia udah kena ancam, dia udah tahu dia lawan siapa, udahlah nanti dia bangun, dia bakal sadar sendiri. Tapi ternyata si Jerman mabuk ini ya punya agenda yang lebih besar ya untuk memperjuangkan kebenaran nantinya. Jadi saudara sama ya, itu just another Monday. Another Monday 95 tesis, another Monday Daud diurapi, another Monday Yesus Kristus lahir. Tapi di dalam agenda Tuhan itu semua monumental events. Kontras Saul dan Daud bukan hanya tentang kisah originnya mereka ya. Tapi juga seluruh kitab 1 Samuel ini menggambarkan betapa mereka kontras begitu berbeda. Yang satu selalu mengusahakan tentang strategi, tentang kekuatan, tentang militer. Jadi ketika Daud pertama kali memenangkan pertandingan pertamanya dan terhebohnya melawan Goliat, dan kita langsung bisa lihat kontras cara memenangkan pertempuran dari dua tokoh ini. Saul langsung bilang, cepat serahkan baju zirah dan senjatanya kepada Daud supaya dia melawan Goliat. Dan Daud bilang enggak perlu gitu ya. Saya memilih katapel dan juga aku datang dengan nama Tuhan. Jadi saudara bisa bedakan dua cara. Yang satu adalah mengandalkan tentang militer dan juga politik. Yang satu lagi mengandalkan nama Tuhan dan imannya. Dan kita melihat Daud setelah mengalahkan Goliat, pamornya naik terus dan dapat puji-pujian dari gadis-gadis ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi makanya wanita-wanita jangan nyanyi lebar-lebar ya, yang membuat masalah. Akhirnya Saul mendengarkan nyanyian itu membuat timbullah iri hati, dan iri hati itu dibuahi menjadi kebencian dan akhirnya menjadi rencana pembunuhan. Dan berikutnya kita melihat apa? Daud dikejar-kejar terus-menerus sampai harus mati. Dan Daud bisa aja sih sebenarnya pakai waktu itu ya, dia sudah populer, dia sudah punya ya tentaranya juga. Dia bisa memakai itu untuk misalnya memakai popularitasnya untuk melawan Saul, untuk mengadakan separation, untuk menjadi ini ya, menjadi pemberontak gitu. Tapi enggak saudara, dia memilih untuk menghindar, dia memilih untuk menyingkir ke padang gurun. Dan setelah dia dikejar-kejar pun Daud punya kesempatan ya, ketika dikejar terpojokan ya, kita tahu ceritanya di dalam gua. Dan ternyata Saul bukannya masuk untuk membunuh, untuk buang air. Dan di situ ada kesempatan untuk Daud menombak dia sampai mati. Tapi enggak saudara. Maka saudara ya, kita bisa lihat ya, itu jenderal-jenderalnya Daud, bawa-bawaannya Daud tuh langsung geleng-geleng kepala. Ini nggak masuk logika loh. Tuhan sudah serahkan musuh supaya kita akhirnya bebas, kita akhirnya menang, nggak diambil saudara. Daud dengan alasannya apa? Bilang, sebab kiranya Tuhan menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku, memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Saudara, itu kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua ketika Daud bersama dengan satu bodyguardnya datang ke perkemahan Saul. Dan semuanya tidur nyenyak. Dan salah satu jenderalnya bilang, ini saatnya kita tombak. Ini kesempatan gak datang 2 kali. Saya akan tombak dia, cukup 1 kali serangan, gak usah 2 kali. 2 kali serangan langsung mati saat itu juga. Terus Daud bilang, jangan tombak dia, tapi kita ambil tombaknya.
Kita ambil botol airnya. Wah, saudara ya, saya kalau jadi jenderalnya Daud ya, saya akan bilang, saya mungkin nggak akan bilang apa-apa sih. Saya tombak dulu terus langsung bilang, sorry gitu ya kepada Daud ya. Soalnya pertama kali udah begitu kan, kedua kali dia begini lagi nih. Saya mungkin akan langsung tombak dulu, sorry Daud. Kan kita tahu lebih gampang say sorry, minta maaf dibanding minta izin. Karena kalau minta izin sama Daud ya, saya tahu jawaban Daud pasti tunggu waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Kapan? Udah bilang nanti tunggu waktu Tuhan. Ini kedua kali begini lagi nih. Saya rasa nunggu waktu Tuhan gak jalan lah. Daud mesti pakai cara kita lah. Tapi ya kita lihat ya, Daud itu berarti seorang apa? Seorang pemimpin yang hebat sampai bawahannya pun tunduk kepada dia loh. Dan dia berkata demikian ya. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim memutuskan antara aku dan engkau. Aku gak mau mengambil waktunya Tuhan. Aku gak mau mengambil keputusan kalau tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Padahal ya saudara, kalau kita nonton, kalau kita benar-benar menghayati ya kondisi Daud ya, dia harus dikejar-kejar terus menerus begitu. Benar-benar gak pernah safe. Itu pengalaman harus ngungsi terus menerus itu bukan pengalaman yang enak ya. Saudara yang sering terus-menerus pindah pasti tahu mengalami. Apalagi kalau ini dikejar-kejar terus-menerus. Wah, ini padahal kesempatan bagus sekali. Mungkin gak terulang lagi. Sekali ini saja masalah jadi beres. Banyak dari kita ya saudara, punya kesempatan demi kesempatan bagus, demi good deals yang gak terulang lagi, langsung kompromi. Langsung keluar batas. Langsung lupa firman Tuhan. Tapi Daud seperti Musa ya saudara, di sini kita bisa belajar satu prinsip. Daud dan juga Musa sebelum itu yang berkata ya, Tuhan jangan biarkan kami melangkah maju kalau engkau tidak beserta kami. Padahal Tuhan sudah janji kepada Musa ya, Musa aku akan mengutus malaikat pimpin kamu masuk ke tanah perjanjian. Kamu akan hidup enak berlimpah susu dan madu di situ. Tapi Musa bilang enggak, saya lebih pilih di padang gurun tapi dengan penyertaan Tuhan dibanding kami masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madu tapi tidak disertai Tuhan. Sama ya, di sini Daud juga mengambil situasi yang sama. Saya lebih baik dikejar-kejar, nggak pernah yakin kapan bisa hidup atau mati, tapi disertai Tuhan, menunggu waktu Tuhan, dibanding saya mengambil keputusan kompromi, keluar jalur dan tidak disertai Tuhan. Ini saudara, kita berulang-ulang lihat di dalam episode hidup Daud ini, dia menjadi the persecuted king. Sudah dinobatkan, sudah diurapi, tapi tidak pernah kejadian. Saudara, yang wanita yang pernah punya pengalaman di ghosting gitu ya, digantungin, berbulan-bulan tidak pernah dapat kepastian. Jadi gimana situasi kita ya? Ya kita ini dulu ya, pikirkan lebih lanjut dulu ya gitu. Saudara tahu kan ya pengalaman di ghosting, pengalaman digantungin. Gantungan aja katanya kering, apalagi digantungin sama pacar dan sama calon pacar. Jadi di sini dikatakan berkali-kali ya saudara, Daud itu harus menunggu sudah dapat urapan daripada Tuhan, sudah diurapi jadi raja, tapi nggak pernah kejadian jadi raja. Berapa tahun saudara? Puluhan tahun, belasan tahun di sini. Jadi kita bisa lihat ketika dia terus-menerus harus kabur menjadi the persecuted king, tapi roda berputar. Sekarang Saul akhirnya tumbang, akhirnya dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan akhirnya membangkitkan, meninggikan Daud, dan benar Daud akhirnya dijadikan raja oleh suku Yehuda. Dan kita lihat ada dua kerajaan Saul oleh anaknya Mephiboset dan kerajaan Daud. Mephiboset makin lama makin rendah, makin turun, kerajaan Daud makin lama makin kuat, dan akhirnya Daud menjadi raja bagi seluruh Israel. Sekali lagi bukan dengan jalan militer, bukan dengan intrik-intrik sosial politik, tapi sekedar menunggu waktu Tuhan. 7 tahun nunggu lagi dari Raja Yehuda menjadi raja seluruh Israel. Setelah Israel United, baru Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan digambarkan setelah dia
Fix dia sekarang membawa tabut yang tadinya dirampas oleh suku Filistin, sekarang dia bawa ke Yerusalem. Digambarkan Daud mengenakan baju efod. Loh, Pak, raja kok boleh pakai baju efod? Ya seakan-akan dia seperti imam ya. Dan saudara bisa lihat ya gambaran di sini ya. Daud ketika akhirnya dia di dalam kerajaannya menjadi kerajaan yang damai, dia itu membawa kemenangan demi kemenangan bagi bangsa Israel, tapi sekaligus juga dia seperti imam yang membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Jadi dia digambarkan kalau pakai bahasa banyak teologis, the royal priest. Dia sekaligus raja, tapi sekaligus juga berfungsi sebagai imam. Yang imam-imam tadi digambarkan sudah hancur lebur ya, yang hidupnya kacau. Sekarang inilah imam yang Tuhan bangkitkan untuk membawa umat kembali beribadah kepada Tuhan. The kingly priest. Daud menjadi jawaban dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pemimpinnya makin lama makin kacau. Daud membawa kemenangan demi kemenangan, membawa kedamaian, membawa shalom bagi bangsa Israel. Imam-imam yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya itu hidup moralitas nggak benar, sekarang digantikan menjadi Daud yang membawa penyembahan, worship of God kembali kepada bangsa Israel dengan benar. Saudara, sounds good gitu ya. Di sini no wonder ya bangsa Israel itu sangat-sangat mengagung-agungkan Raja Daud. Karena memang dialah raja yang Tuhan bangkitkan. Tadi kita sudah baca ya di 2 Samuel, nanti Tuhan mengadakan Davidic covenant perjanjian lewat garis keturunan Daud. Ini akan keturunan yang akan menjadi Mesias. Jadi no wonder saudara di dalam kerajaan-kerajaan berikutnya ya, raja-raja selanjutnya itu ada yang setia, ada yang enggak. Makin lama makin akhirnya juga dibuang oleh Tuhan. Tapi saya percaya di dalam banyak situ ya, banyak orang yang akhirnya mulai nostalgia indah menantikan raja yang seperti Daud. Saudara mungkin bisa lihat kalau zaman itu ya, di dalam raja-raja selanjutnya ada kereta kuda, lalu di belakangnya ada stiker. Lalu ada stiker wajah Daud, terus ada tulisan, enak zamanku tau ya. Nah itu ya, di situ ya orang-orang mulai menantikan, iya ya dulu zaman Daud tuh enak banget ya, bagus banget ya, kayaknya damai, kayaknya tuh bahan bakar terjangkau, beras murah. Lalu mulai kayak seperti gitu ya, saudara. Ada gambaran utopia, dan yang memang Daud itu unik ya, nggak ada raja setelah dia di Israel tuh seperti dia. Not even Salomo pun enggak saudara. Yang selalu dibilang nanti raja-raja setia atau enggaknya seperti Daud, nenek moyangnya setia berpaut pada Tuhan. Dia tuh seperti Abraham yang mewarisi iman yang radikal, yang percaya kepada Tuhan. Waktu Abraham mulai bimbang atas imannya, Tuhan bener gak ya akan kasih keturunan? Dan Tuhan bilang, Abraham pergi keluar. Ngapain? Lihat alam. Lihat alam? Ya, lihat langit. Ada apa di sana? Ada bintang yang begitu banyak. Keturunanmu akan seperti itu. Tadi di kebaktian pagi Pendeta Jimmy berkhotbah tentang ini ya, mengenal Tuhan lewat alam. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya lewat alam, dan kita bisa melihat pengenalan Tuhan, semakin mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan juga lewat alam. Dan di sini juga kita bisa lihat Tuhan memakai bintang-bintang untuk meyakinkan Abraham, dan sekarang kepada Daud Tuhan memberikan covenant kepada Daud ya. Satu saat ya, aku akan membangkitkan dari garis keturunan Daud. Di sini ya saudara, ini yang namanya Davidic covenant. Tuhan berjanji ya bahwa aku akan, ayat yang ke-12, umurmu sudah genap, engkau akan mendapatkan perhentian nenek moyang. Bahkan nanti kalau kamu mati, janji Tuhan kepada Daud tetap berlaku. Jadi kematian tidak menggagalkan janjinya. Lalu ayat yang ke-14, aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan. Jadi di sini ini bukan lagi berbicara tentang sang Mesias, tapi ngomongin tentang keturunan Daud ya. Nanti akan ada anak-anak keturunan Daud ya di dalam lainnya yang nggak setia gitu ya. Jadi Tuhan akan menghukum dia dengan rotan dan dengan pukulan yang diberikan. Tetapi walaupun garis keturunan Daud berdosa pun,
Tuhan tetap setia, nggak akan buang Daud seperti dia membuang Saul. Jadi kematian tidak akan menggagalkan janji Tuhan. Dosa garis keturunan Daud tidak akan menggagalkan janji Tuhan. Ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Waktu pun tidak akan menggeser janji Tuhan. Jadi kalau janji pernikahan bisa selesai expired setelah till death do us part, gitu kan ya. Jadi salah satu yang pasangannya meninggal bebas untuk menikah lagi. Boleh menikah lagi karena covenantnya selesai. Tapi covenant Daud, Tuhan kepada Daud tidak selesai saudara, oleh kematian, oleh waktu, dan oleh dosa sekalipun. Dan ini yang kita bisa lihat. Walaupun Daud seakan-akan ideal, tapi kita melihat juga berikut-berikutnya ada gambaran Daud berzina dengan Batsheba, dia sombong menghitung tentaranya, dan ada kegagalan-kegagalan. Dan akhirnya ya saudara, Israel memiliki banyak raja, dan kita sadar di dalam kitab selanjutnya, kitab 1 dan 2 Raja, itu gambaran apa saudara? Gambaran tentang raja-raja yang nama-namanya mungkin juga kita nggak familiar. Ada Raja Yehu, ada raja yang lain. Itu raja-raja itu ya saudara digambarkan bukan otoritas tertinggi. Jadi otoritas tertinggi di dalam kerajaan Israel itu apa? Covenant of God, janji Tuhan. Jadi setiap raja ada hukum di atasnya yang mengatur raja Israel. Itu bedanya raja Israel dengan raja-raja bangsa lain. Raja-raja bangsa lain mereka berkata titahku adalah hukum. Tetapi bangsa Israel berkata ada titah Tuhan yang menjadi hukum di atas raja. Itu sebabnya Allah mengangkat nabi-nabi untuk apa? Untuk menegur kalau raja nggak sesuai dengan hukumnya. Maka Tuhan akan kirim nabi untuk berkata, Ahab, kamu nggak benar, bertobatlah kamu. Jadi seluruh garis keturunan raja, di satu sisi ada raja-raja, tapi di sisi yang lain, di ledger yang lain, ada nabi-nabi yang Tuhan utus untuk apa? Untuk mengingatkan raja ini nggak boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, tapi harus sesuai dengan kehendak kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan Tauratnya. Karena raja adalah penegak covenant of God. Jadi kalau dia sendiri tidak tegak, gimana rakyatnya? Maka kita melihat gambaran di dalam raja-raja, kalau rajanya benar, rakyatnya benar. Tapi kalau rajanya itu menyembah berhala, maka rakyatnya juga ikut menyembah berhala. Saudara sering dengar kan ya di KPK atau siapa yang sering kutip, Ahok juga kutip dari yang lain sih. Itu pepatah Cina kalau tidak salah ya. Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau kepalanya busuk ya semuanya ke bawahnya busuk ya. Kalau pemimpinnya busuk ya ke bawahnya juga busuk. Tapi kalau pemimpin benar, bawah nggak berani juga. Akhirnya ikut benar juga. Ya ini yang kita lihat gitu di dalam Israel. Dan sebabnya di situ ya, 1 dan 2 Raja ini bukan sekedar catatan sejarah raja-raja lalu menang lawan bangsa-bangsa yang lain. Tapi saya suka nih Tim Mackie ya dari Bible Project, dia menamakan demikian. Judul yang lebih tepat tuh bukan 1 dan 2 Raja. Yang lebih tepat adalah raja-raja versus nabi-nabi. Karena setiap raja-raja ini selalu ditegur oleh nabi-nabi. Misalnya ya dia bilang Rehoboam waktu pecah gitu ya, kerajaannya pecah. Salomo, ketika Salomo mati kan kerajaannya pecah ya. Yeroboam, anaknya Rehabeam lalu dilawan dengan Yeroboam. Ketika pecah berontak, Rehabeam mengumpulkan 180.000 tentara untuk lawan. Waktu saya persiapan khotbah kemarin, saya mau dengar lagu YouTube ya, maksudnya mau dengar lagu klasik lah biar bisa menenangkan. Kan Daud katanya kalau hatinya lagi galau dia panggil pemusik untuk menenangkan hati gitu. Nah saya pikir mau dengar lagu klasik gitu. Yang muncul di YouTube itu Lord of the Ring. Akhirnya saya nonton Lord of the Ring setengah jam saudara gitu dalam persiapan khotbah. Tapi menarik juga ya, saudara bisa bayangkan 180.000 tentara sudah siap perang. Terus Rehabeam waktu sudah mau siap menyerang,
Tuhan utus satu nabi yang namanya Semaya ya. Dan berkata demikian, beginilah firman Tuhan Rehoboam, jangan maju dan perang, pulanglah masing-masing ke rumahnya, karena Tuhan tidak menghendaki. Bayangin, tentara udah 180.000 udah berkumpul, tinggal raja bilang charge atau serang gitu, langsung kereta kuda, kalvari, semua jalan gitu. Lalu datanglah pendeta Ivan Kristiono. Prabowo, nggak usah perang sama Malaysia, pulanglah ke rumah masing-masing, ke barak masing-masing. Pulang saudara, beneran pulang, dikatakan pulang langsung. Jadi di sini ya dimulai peperangan kings lawan prophets. Firman Tuhan 1-0. Tapi lama kelamaan ya saudara bisa lihat ya, nggak setiap raja-raja selanjutnya itu begitu reseptif. Kita lihat Yeroboam ya, dia ingin mendirikan dua anak lembu emas. Tuhan kirim man of God, dia kirim juga Nabi Ahia gitu ya, di ignore, diabaikan. Lalu juga yang paling terkenal Raja Ahab. Nanti ketemunya musuh bebuyutannya Nabi Elia yang melawan nabi-nabi Baal lainnya. Saudara lihat ya, nanti sepanjang kitab 1 dan 2 raja-raja, isinya tuh bukan cuma tentang raja ini lawan raja ini lawan raja ini, tapi bolak-balik itu tentang raja yang diingatkan oleh firman Tuhan, yang disampaikan firman Tuhan oleh nabi. Apakah raja ini akan setia atau enggak? Dan bisa nggak melihat 1 dan 2 raja-raja itu memang benar-benar membahas bukan hanya politik, tapi membahas tentang kuasa firman Tuhan di atas politik, di atas negara. Saudara, kalau kita ingin lihat ya buku sejarah, saudara akan lihat gambarannya itu history is about leaders and their decisions. Misalnya Hitler memutuskan menyerang ini dan ini gitu ya. Napoleon memutuskan menyerang negara ini dan itu. Itu saudara, yang di permukaan yang terlihat adalah pemimpin dan keputusan-keputusannya. Tapi kitab 1 dan 2 raja selalu gambarannya adalah para nabi berfirman, kalau kamu tidak setia, kamu akan dibuang Tuhan, kamu akan diserang oleh Babylon, kamu akan diserahkan, kamu akan dibuang kepada pembuangan. Dan benar saudara, bangsa Israel mulai dari Israel Utara pertama-tama dibuang dulu oleh bangsa Asyur. Lalu kemudian juga bangsa Yehuda. Kemudian juga dikalahkan. Bait Allah, Yerusalem dihancurkan. Umatnya dibuang ke Babylon. Kenapa? Karena mereka kalah perang, karena militer, karena politik, karena ekonomi. Iya, semua itu benar. Tapi di bawahnya alasan paling utamanya adalah karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Karena raja-raja mereka tidak berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi betul saudara, kamu bermasalah, bangsa ini bermasalah, kamu ini kalah perang. Kenapa? Karena militer kurang kuat, karena ya berbagai hal tadi. Tapi deep down adalah karena tidak berjalan sesuai dengan covenant of God. Banyak dari kita hidup bermasalah, kita selalu lihatnya karena masalah ekonomi. Oh, hidup si orang itu hidupnya bermasalah pak, karena apa? Relasinya semua bermasalah. Oh, si itu bermasalah karena bolak-balik addiction, jatuh lagi ke dosa yang sama pak. Kita selalu lihatnya secara permukaan, relational problem, financial problem, apalagi ya, political problem, addiction problem. Tapi deep down saudara, hidup kita kacau karena kita tidak berjalan di dalam covenant of God. Itu yang seringkali kita lihat hanya di dalam permukaan, tapi radar kita nggak bisa mengenali musuh atau stealth teknologi tentang dosa yang di bawah. Lalu bagaimana dengan para nabi setelah raja-raja gitu ya? Maka dikatakan ya, kita merindukan ya, mereka ya bangsa Israel merindukan ada raja yang akan membawa kejayaan seperti zaman kejayaan Daud dan Salomo. Oh, kita menginginkan ada nabi yang tegas, yang benar-benar berkuasa seperti Musa, seperti Elia. Oh, andai ya kalau raja sama nabi ini nggak usah perang-perangan gitu ya, nggak usah yang satu ini
melawan nabi dan nabi harus memperingati terus-menerus. Oh, seandainya kalau raja dengan nabi itu klop ya jalannya ya di dalam kebenaran. Kapan ya? Nah, itu ya saudara, itu yang terjadi. Mereka terus menantikan kapan ada raja yang benar, kapan ada nabi yang sesuai. Dan 1-2 raja itu ya terus menantikan sampai nanti datangnya ya ada nabi sekaligus juga raja. Raja yang sekaligus juga nabi bersatu, dan bukan cuma raja, nabi, tapi juga imam. Dan itulah terjadi di dalam diri Kristus. Itu yang kita bahas selama 3 minggu ini. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, dan Yesus sebagai raja. Lalu implikasinya apa? Yang terakhir saudara, di dalam pembahasan kita, kalau dia datang sebagai raja. Saudara ingat gak 2019 itu ada demo yang ganti presiden. Itu kan ya saudara, bagaimana kita pengen kekacauan ini berganti karena ada ganti presiden. Sama saudara, ketika kita melihat ada kekacauan di dalam politik, di dalam hidup kita gitu ya, kita sadar raja datang itu tuh bukan ngurusin ganti kloset atau betulin ledeng. Dia ganti apa saudara? Ganti pemerintahan, ganti fondasi. Ini saudara, kalau saudara mengundang Yesus datang ke dalam hidup saudara, saudara jangan expect dia datang untuk renovasi tempel-tempel figura foto, benerin ledeng bocor atau keran yang netes-netes. Enggak saudara. Kalau saudara mengundang Yesus datang ke dalam hidup kita, dia akan datang untuk merobohkan fondasi. Fondasi hidup kita apa? Fondasi hidup kita adalah tahta diri kita. Dia akan bongkar tahta hidup kita yang kita berkata apa? Saudara masih ingat lagu Bon Jovi gak dulu? Ya, ini zaman 80-an 90-an ya. It's my life, now or never. Jadi kalau kita mengundang Yesus datang ke hidup kita, dia akan bilang, no, it's not your life, it's my life now. It's my throne now. It's my rule now. Now or never. Jadi saudara, ada yang orang pernah bilang ya, kalau saudara mengundang Yesus ke dalam hidup saudara, Yesus itu tidak pernah puas cuman dikasih satu ruangan. Saudara akan bilang ya, ini ruanganmu ya, renovasi bagian sini. Tidak saudara, dia akan hancurkan seluruh rumahnya, dia akan bangun ulang dari awal. Dan itu yang terjadi di dalam kisah hidup Rosaria Butterfield. Ini mungkin yang paling clear ya, menggambarkan seseorang yang sangat sadar kalau dia mengundang Yesus ke dalam hidupnya, itu artinya he is the king or he is not at all. Dan dia berkata, saudara tahu Rosaria Butterfield? Dia adalah seorang lesbian, seorang profesor yang sangat terkenal, maksudnya sangat pintar juga. Dia diinjili oleh seorang pendeta, lalu dia mulai membaca Alkitab gitu ya. Dan akhirnya dia mulai dia tadinya sangat against Bible, tapi dikasih lalu diajak untuk berunding, untuk mendiskusikan. Lalu dia baca Alkitab, ternyata Alkitab ini secara literatur memang indah ya. Dan dia memang ahli literatur gitu. Dan dia lihat, ini kok buku yang memang bagus sekali gitu. Memang kalau untuk hina-hina gak kenal ya gampang untuk dihina, tapi ini kok bagus ya. Terus dia bukan cuma melihat Alkitab itu bagus secara literatur, beautiful penulisannya, tapi benar, moralnya tinggi. Dan kalau Yesus beneran tokoh yang historis dan dia beneran adalah Tuhan, gimana dengan seluruh hidup saya? Karena dia di dalam hidup yang LGBT dan garis kiri gitu. Dan digambarkan dia berkata demikian ya. Waktu dia ngundang temannya datang, lalu teman-temannya ya yang sesama lesbian juga, dan dia berkata, Rosaria, you change. Kamu berubah loh. Lu baca Alkitab terus kan belakangan ini. Iya, sekarang lu udah kelihatan berubah. Gayanya, gitunya, cara pemikirannya, worldview-nya. Lalu si Butterfield bilang, iya, gue tahu. Tapi what if kalau the Bible is true? What if kalau Jesus itu beneran real dan dia beneran bangkit? Kalau dia beneran bangkit dan dia beneran Kristus dan dia beneran Raja dan Tuhan, maka we're all in trouble. Karena gaya hidup kita ini bertentangan dengan apa yang Alkitab nyatakan.
Jadi dia berkata ya gini ya di dalam memoirnya, I fought with everything I had. I did not want this. I did not ask for this. I counted the cost and I don't like the math. Aku melawan dengan segenap kekuasaanku karena aku nggak mau nih jadi Kristen. Aku nggak minta untuk jadi orang Kristen. Aku sudah hitung-hitung cost-nya untuk menjadi seorang Kristen. Kalau gue jadi Kristen, gue akan kehilangan ya conviction-nya, dia akan kehilangan karirnya, dia akan kehilangan teman-temannya, dia akan kehilangan komunitasnya. Dia nggak mau. Sampai satu hari, sekali lagi dia tetap datang ke khotbah dan satu khotbah berkata, kamu taat maka kamu akan mengerti. Dia bilang enggak, gue mau ngerti dulu baru gue mau taat gitu. Tapi dia baru sadar, dia sadar satu hal, I want to be the judge, not one being judged. Aku mau yang jadi hakim, bukan mau dihakimi. Baru dari saat itu dia baru mulai sadar ya sudah. Kalau aku memang benar-benar bertobat ikut Tuhan, ya dia harus jadi raja. Dan dia beneran saat itu dia bertobat dan dia bilang pengalaman bertobatnya dia tuh seperti ketabrak kereta. Dia hancur-hancuran, babak belur. Ya bukan secara fisik tentunya, tapi secara kehidupan semuanya tuh berantakan. Tapi dari situ Tuhan bangun renovasi, bangun lagi dari awal gitu. Nah bagaimana kalau Allah ingin mewujudkan pemerintahannya atas dunia ini? Pertama-tama dia akan hancurkan fondasi hidup kita dulu. Karena dia tidak cukup cuma mau benerin onderdil sedikit-sedikit di dalam hidup kita. Dia akan bongkar hidup kita yang kita mungkin tidak suka gitu ya. Tapi kalau dia raja, dia berhak untuk lakukan itu. Dan saudara, kalau dia berkuasa atas hidup kita, maka dia bilang gak boleh ada dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Dan hal pertama adalah dia akan hancurkan dosa-dosa. Dia akan hancurkan segala keangkuhan hidup kita. Dia akan hancurkan agenda kita. Dia akan obrak-abrik yang kita anggap seharusnya. Dan kita baru belajar untuk meninggikan raja kita. Dan baru kita sadar ternyata selama ini kita hidup di dalam chaos. Dan barulah kita dapat anugerah atau shalom yang sebenarnya di dalam Kristus. Karena Kristus sendiri sudah mengalami. Dia menaklukkan, mengalahkan maut. Dia memerintah bukan dengan power. Dia memerintah justru dengan membiarkan dirinya ditaklukkan. Dan dia memenangkan umatnya bukan dengan kekuasaan, bukan dengan militer. Dia memenangkan umatnya dengan cinta kasih, dengan pengorbanan. Maka saudara, kalau kita ingin menjadi rakyat dan juga tadi kita akan nyanyi bangkit bagi Kristus ya. Mungkin kita nggak akan angkat tombak. Tapi bangkit bagi Kristus itu mungkin berarti bagi seorang istri yang tersakiti akan berkata bangkit bagi Kristus berarti aku akan belajar memaafkan suami. Saya akan belajar untuk hidup nggak sembarangan lagi. Dan saya akan belajar untuk menata hidup dengan lebih baik lagi. Untuk sebagian orang bangkit bagi Kristus itu berarti meninggalkan dosa-dosa yang dia sudah terlalu engross di dalamnya. Bangkit bagi Kristus berarti dia mungkin harus belajar menaklukkan keinginannya dan mulai menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Itu ya saudara yang kita lihat di dalam kerajaan Tuhan dan bagaimana Kristus menjadi raja atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah raja. Dan Engkau bukan hanya raja atas hidup pribadi kami, tapi Engkau juga datang untuk menghadirkan kerajaan surga di dalam dunia ini. Ketika kami melihat di dalam khotbah di bukit, di dalam pengajaran Alkitab, betapa nilai-nilai kerajaan surga begitu berbeda. Dan bagaimana Engkau mengubah dunia ketika Engkau juga memakai kami ya Tuhan untuk mengubah hidup kami dan menjadikan hidup kami sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga satu saat dunia tidak bisa tidak mengakui bahwa hidup kami berbeda, bahwa cara pandang kami berbeda, bahwa kesaksian hidup kami berbeda, dan bahwa kami di bawah raja yang berbeda. Dan mereka melihat perbuatan baik daripada orang Kristen dan memuliakan Bapa yang di surga. Biarlah ini boleh menjadi keinginan kami, desire kami, bahwa Kristus ditinggikan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, dan di dalam bangsa negara kami.
Kami mohon di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.